Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu lagi pada pembelajaran tematik kelas 3, tematika benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks tentang benda dengan benar. Siswa dapat membuat ringkasan teks tentang benda berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks dengan benar. Siswa dapat menemukan kata-kata baru di dalam teks. Siswa dapat menuliskan arti dari kata baru sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siswa dapat menjelaskan arti penting melakukan cara menemukan informasi dari sebuah teks. Bagaimana cara membuat ringkasan dari sebuah teks? Untuk mengetahuinya, tetap simak penjelasan berikut ini ya. Bacalah teks berikut. Benda dari kayu. Kayu berasal dari batang pohon yang ditebang. Kayu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Kekurangan kayu adalah memiliki sifat mudah lapuk. Kayu dimanfaatkan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Sifat-sifat kayu yang keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah. Kita dapat melihat meja, kursi, dan lemari terbuat dari kayu. Namun, kayu memiliki kekurangan, yaitu mudah lapuk. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan melapisi kayu menggunakan cat. Dengan dilapisi cat, kayu menjadi lebih tahan lama. Baca teks tadi, kita akan belajar menemukan kosakata baru dan makna kata pada teks. Dari teks bacaan tadi, kosakata yang kita temukan adalah lapuk. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lapuk berarti rusak. Selanjutnya, setelah membaca teks dengan cermat, kita akan berlatih membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Contoh pertanyaan yang bisa kita buat adalah, dari mana kayu berasal? Jawaban sesuai teks adalah, kayu berasal dari pohon yang ditebang. Pertanyaan kedua, apa kelebihan kayu? Berdasarkan teks, jawabannya adalah, kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Yang ketiga, apa kekurangan kayu? Jawaban berdasarkan teks adalah, kekurangan kayu adalah memiliki sifat mudah lapuk. Bisa kita buat berdasarkan teks adalah, kayu dapat dimanfaatkan untuk apa? Jawaban sesuai teks, kayu dapat dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi kekurangan dari kayu? Berdasarkan teks, kita peroleh kekurangan kayu dapat diatasi dengan melapisi kayu menggunakan cat, sehingga menjadi lebih tahan lama. Jawaban atas pertanyaan tadi merupakan informasi penting yang terdapat pada teks, sehingga jawaban tersebut bisa kita tuliskan sebagai berikut. Kayu berasal dari pohon yang ditebang. Kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Kekurangan kayu adalah memiliki sifat mudah lapuk. Kayu dapat dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah. Kekurangan kayu dapat diatasi dengan melapisi kayu menggunakan cat sehingga menjadi lebih tahan lama. Nah, informasi-informasi ini ketika kita tulis dan dirangkai menjadi satu, maka akan membentuk ringkasan. Dari kegiatan tadi, untuk mengidentifikasi informasi dari teks tentang benda, yang harus kita lakukan adalah membaca cermat. Selanjutnya, membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan. Jawaban-jawaban tersebut merupakan informasi pada teks yang dapat kita tuliskan sebagai sebuah ringkasan. Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat, atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk sajian yang singkat.
Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai menemukan informasi dari teks dan membuat ringkasan. Sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya. Apakah yang tampak pada gambar berikut? Yang ini adalah musyawarah. Mengapa suatu masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah? Apa yang harus dilakukan ketika dalam musyawarah pengambilan keputusan menemukan jalan buntu? Sikap apa yang harus diterapkan oleh peserta musyawarah terhadap hasil keputusan? Untuk mengetahui jawabannya, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Musyawarah. Pengertian musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Pengamalan Pancasila. Musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Pelaksanaan musyawarah. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Hasil keputusan. Keputusan mengutamakan kepentingan banyak orang. Sikap yang harus diterapkan. Semua peserta musyawarah harus melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggung jawab. Manfaat musyawarah. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, musyawarah melatih menghargai pendapat orang lain. Sikap saat musyawarah. Yang pertama, menyampaikan pendapat dengan sikap santun. Yang kedua, mendengarkan dengan saksama dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menerima pendapat dengan lapang dada. Untuk penjelasan tadi, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul. Mengapa suatu masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah? Karena musyawarah mengutamakan kepentingan bersama dan hasil musyawarah merupakan kesepakatan bersama. Apa yang harus dilakukan ketika dalam musyawarah pengambilan keputusan menemukan jalan buntu? Jika pengambilan keputusan musyawarah menemui jalan buntu, maka keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Sikap apa yang harus diterapkan oleh peserta musyawarah terhadap hasil keputusan? Sikap yang harus diterapkan terhadap hasil keputusan adalah menerima keputusan dengan lapang dada dan melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalian sudah memahami mengapa kita harus melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Itulah tadi akhir materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.